Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu produk dari Kiyosama lah. Dan di mana liquid CPU cooling di harga terjangkau dan juga triple fan yang ada di sini. Serta yang uniknya dia itu ada LED di bagian pumpnya. Jadi terlihat ini keren lah dan juga di harga terjangkau cuma di harga 1 jutaan aja atau lebih tepatnya di 1,5an lah untuk yang ada di sini. Dan apakah ini bagus atau tidak dari segi harga dan juga performanya? Untuk produk yang ada di sini, ini adalah Kiyosama KW360R. Seperti contoh yang ada di sini boxnya ya. Dia itu simple dan juga keren sih. Dan kita tes saja nanti menggunakan Core i5 Gen 13. Dan kita bandingkan dengan segi cooler yang lainnya. Dari segi suhunya, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini dari segi boxnya dia itu ada informasi di bagian belakang sini untuk spesifikasinya. Tapi sebelum itu kita unboxing dulu sebelum saya membacakan spesifikasi yang ada di bagian bawah sini. Kita buka dari samping ya. Ini buka dari sini kita langsung ditarik aja sih. Balik seperti ini. Dan di sini ada kertas buku pemasangannya untuk caranya masih udah sobek-sobek sih. Tadi sih dari segi busanya untuk melindungi dan aku kasih bawa dulu sebentar dari segi boxnya. Sebelum membacakan spesifikasinya, kita lihat dulu dari segi apa aja di bagian dalam sini komponennya. Ini ada bracket-bracketnya semua, kita cek dulu isiannya apa aja. Ada bracket-bracketnya semua Intel maupun AMD serta ada thermal paste-nya juga. Thermal paste-nya tersebut yaitu suntikan dan di mana 1 sampai 1,5 gram lah untuk yang ada di sini. Yang memiliki thermal conductivity 13,4 watt meter Kelvin. Tinggi ya untuk ini ya, dari segi thermal paste-nya. Harusnya bagus sih dari segi kualitas thermal paste yang ada di sini thermal paste-nya. Dan nanti dari segi ada bracket-bracketnya semua sudah saya sebutkan tadi, dan di bagian sini ada pumpnya. Kita ambil aja langsung seperti yang tadi sini menampakkannya. Kita ambil plastiknya dulu. Agak berat sih. Dan itu kan yang sudah menyambung di bagian radiatornya ya, bukan dilepas. Dan di sini kita letak sedikit plastiknya juga seperti ini. Dan kuasi bawah dulu. Dan seperti view coolernya. Dan di sini ada pump dan juga LED di bagian depan sini ya. Dia tuh nggak kelihatan, masih belum dihidupin dan terbilang ini keren sih. Dan juga ada bagus dari segi selangnya, dia itu menggunakan karbon dan juga seperti ini penampakannya. Dan kita lihat dulu dari segi spesifikasi di bagian belakang box yang ada di sini. Bacakan dulu yang di sini. Untuk support prosesornya, untuk yang Intel itu support semuanya 1366, 2011, 115X maupun 1700 dan 1800, kecuali yang 775 dia itu tidak bisa. Kalau yang AMD support di AM4 maupun di AM5, jadi udah aman lah untuk yang ada di supportnya. Serta material yang menggunakan aluminium dari segi radiator dan juga dimensi radiatornya tersebut sampai di 397 mm panjang yang ada di sini. Jadi dicek dulu casing kalian support atau tidak. Kebanyakan tersebut support casing di tipe yang ATX ataupun yang ATX juga bisa sih, tapi yang tipenya panjang ke samping. Dan juga di sini untuk pumpnya dia itu menggunakan 2500 rpm dari segi kecepatannya. Dan juga ada softwarenya, dia menggunakan software sama monitor. Mari kita cek aja seperti apa bentuk dari segi softwarenya. Serta fan yang ada di sini yang triple fan 12 cm untuk kecepatannya tersebut di 900 sampai di 1800 rpm. Bisa dibilang ini standar pada umumnya, udah cukup kencang. Dan juga yang lainnya tersebut menggunakan 4 pin PWM serta 3 pin ARGB yang dimana tersebut itu bisa diganti dari segi warnanya. Jadi aman lah untuk yang ada di sini. Serta fan life-nya di 70.000 jam, terbilang ini lama. Dan juga TDP yang ada di sini support sampai di 250 watt. Jadi Core i7, Core i9, Ryzen 7, Ryzen 9 bisa lah untuk menghandle-nya. Kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi yang ada di sini. Oh ya, ada juga tambah ya. Untuk LED yang di bagian depan sini untuk spesifikasinya itu memiliki 24 bit color serta menggunakan LCD IPS full view dan resolusinya di 300x240 serta di support H264M4 maupun GIF video playingnya serta monitor ya refresh rate di 60Hz. Terbilang ini udah bagus lah dari segi spesifikasinya. Dan juga yang ada di sini untuk fan-nya, dia tuh kabelnya cuma satu sih. Apakah ini menyambung atau tidak aku juga kurang tahu. Tapi aku penasaran bagaimana bentuk fan yang ada di sini karena kabelnya cuma satu aja sih untuk 3 pin dan juga 4 pin PWM-nya.
apakah dia itu menggunakan magnet atau tidak. Coba kita bongkar dulu di bagian samping sini dan kita cek dan kita lepas. Oh enggak, dia tuh fan-nya tersebut menyambung jadi satu ya. Di bagian sini dia tuh ada kabelnya, bukan menggunakan magnet ataupun yang lainnya. Jadi bisa dibilang ini sepaket sih, atau sudah satu set lah. Dari segi fan-nya, coba aku pasang kembali lagi ya. Dan kurang lebihnya seperti itu dari segi penampakan yang ada di sini. Di bagian samping-samping sini tidak ada untuk warna LED-nya, cuma hitaman polos. Dan di sini juga ada USB-nya juga untuk monitornya. Ya seperti itu aja sih untuk spesifikasi yang ada di sini dan juga bentuknya. Apakah ini worth it? Di harganya di 1.580.000. Mungkin ini salah satu yang termurah yang dimana ada LED-nya. Apalagi di tipe 360 radiatornya. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke pemasangan di Intel Elga 1700 yang ada di sini dan lanjut dari segi perbandingan dengan CPU cooler yang lainnya. Yuk. Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan sama KW360R yang dimana tersebut saya menggunakan Core i5 Gen 13 13500 dengan TDP-nya di 140-an watt serta di suhu ruangan 30 derajat dan juga tanpa AC untuk yang ada di sini, yang dimana minimalnya mendapatkan di 30 derajat dan juga maksimalnya di 70 derajat. Untuk minimalnya cuma dia mencari teks tapi tak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 30 derajat terbilang ini dingin, dan juga maksimalnya ini saya tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi cuma di 70 derajat terbilang ini juga masih bagus. Dan kalau kita lihat dari segi grafik yang ada di sini, ada 3 perbandingan sama-sama di 360 mm dari segi Zegotep, GMAC maupun Asus TUF. Dan kalau kita bandingkan dari segi performanya, yang dimana overall dia itu lebih bagusan dari segi sama KW360R. Suhu minimalnya di 30 derajat, paling dingin dan juga maksimalnya di 70 derajat. Meskipun performanya sama seperti Zegotep KL360, seperti gambaran yang ada di sini. Kalau yang GMAC di harga terjangkau juga di 1,2 juta tetap kalah, apalagi di Asus TUF Gaming di harga 2 jutaan tetap kalah juga dari segi minimal maupun maksimalnya dengan sama KW360R. Dan kalau kita bandingkan dari segi harganya juga, di Zegotep dan juga sama, bisa dibilang sama lah dari segi harganya, tapi dari segi suhunya, lebih dinginnya sama di bagian suhu idle. Dan juga kelebihan yang lainnya, dia tuh sudah ada LED di bagian pumpnya, jadi lebih bagus dari segi tampilannya. Berbeda seperti yang ada di Zegotep KL360. Seperti itu perbandingan suhunya, dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen dari segi harga dan juga fiturnya. Suhunya dia itu bersaing lah dengan harga yang sama maupun di atasnya seperti yang ada di grafiknya tadi. Di harga 1,580 sudah mendapatkan tipe LCD di bagian pumpnya, terbilang ini keren sih. Dan juga bisa diganti dari segi background gambarnya menggunakan software dari sama seperti contoh yang ada di sini. Dan juga selangnya itu bagus menggunakan karbon serta maksimal DTP-nya di 300 watt
Jadi aman lah menggunakan Core i7, Ryzen 7, 9, yang lainnya dia itu masih aman banget. Ataupun di semua prosesor bisa lah untuk yang ada di sini. Serta VentiP-nya tersebut menggunakan ARGB. Tapi dari segi fan-nya tersebut terbilang standar ya, dari segi speednya cuma di 900 sampai di 1800 RPM. Kalau bisa di 2000-an sih supaya lebih kencang. Apalagi garansinya di 3 tahun. Jadinya aman lah untuk yang ini. Bukan di 1 sampai di 2 tahun seperti di IO Cooling di harga murah. Kalau yang ini berbeda. Dan kalau kurangnya, kalau aku pribadi di bagian backgroundnya LCD, dia tuh tidak bisa diganti full gambar. Pasti ada kayak watermarknya lah, seperti contoh di tulisan jam, suhu, CPU usage, GPU usage, maupun yang lainnya, seperti contoh yang ada di sini. Jadi kalau misal mengganti gambar, dia itu pasti ada tulisan angkanya lah. Masih tidak masalah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Sama KW360R. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.